Oke, students, untuk pembelajaran daring kita pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah materi tentang tenses, yaitu present tense dan present continuous tense. Oke, jangan lupa persiapkan buku atau kamus. Jadi nanti kalau ada yang kurang jelas, boleh sambil dibuka buku LKS dan kamusnya ya. Oke, kita mulai saja materinya. Oke, what is simple present tense? Jadi apa itu simple present tense? Mungkin sudah ada yang tahu. Oke, simple present tense you can use to talk about facts and events that happen regularly. Ya, jadi simple present tense bisa digunakan untuk membicarakan fakta. Fakta berarti kebenaran ya. Ya, dan juga events. Events artinya kejadian yang terjadi secara terus-menerus. Regularly itu artinya terus-menerus atau terjadwal, artinya bukan sesuatu yang mendadak atau terjadi tiba-tiba ya. Jadi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan juga sesuatu yang sudah terjadwal, misalnya tiap hari, tiap minggu, tiap bulan dan lain-lain. Oke, berikutnya ingat ya tadi ya, simple present tense digunakan untuk menceritakan tentang fakta dan kejadian yang terjadi secara teratur atau terjadwal. Ya, adverb of time atau keterangan waktu yang menjadi ciri khas dari simple present tense. Bisa kita baca di situ ada always, selalu, usually, biasanya, generally, pada umumnya, often, sering, seldom, jarang, ever, pernah, never, tidak pernah, every day, tiap hari, dan every time, dan lain-lain. Oke, berikutnya adalah pattern atau rumus penggunaan simple present tense. Oke, bisa sambil dilihat bukunya ya. Rumus dari simple present tense yang pertama adalah subject, kemudian ditambah dengan kata kerja bentuk pertama atau to be bentuk pertama, kemudian ditambah objek itu untuk yang positif. Apabila kalimatnya mengandung kalimat negatif atau kalimat yang bermakna tidak, maka rumusnya adalah subject, kemudian do atau does not, kemudian ditambah dengan kata kerja bentuk pertama. Kemudian untuk kalimat tanya, menggunakan do atau does, jadi do dengan does-nya pindah ke depan, kemudian baru ditambah dengan subject dan verb one atau kata kerja. Oke, sekarang kita cek kalimatnya lewat contoh biar lebih jelas ya. Oke, before that you have to remember, jadi diingat penggunaan he, she, it itu berpasangan dengan kata kerja yang diberi akhiran s atau is, atau jika dia bertemu dengan to be maka to be-nya adalah is ya. Kemudian untuk kalimat tanya menggunakan does dan kalimat negatifnya menggunakan does not. Ya, itu untuk subjek atau orang yang menempati posisi sebagai he, she, dan it. Kemudian untuk subjek I tetap dia kata kerjanya tidak berubah, tidak ada tambahan apapun. Kemudian to be yang digunakan adalah to be am. Kemudian kalimat tanya menggunakan do dan kalimat negatifnya menggunakan do not. Berikutnya untuk you, we, dan they, kata kerjanya ingat tidak ada tambahan atau tidak ada perubahan. Yang berubah hanya pada subjek he, she, it. Kemudian to be-nya adalah are, jadi 3 subjek ini to be-nya sama, itu are. Kemudian kalimat tanyanya menggunakan do dan kalimat negatifnya menggunakan do not atau don't. Oke, sekarang contoh kalimatnya. Contoh yang pertama, I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Ya, itu masuk fakta atau kebiasaan. Oke, karena menggunakan keterangan everyday setiap hari berarti itu adalah kebiasaan. Boleh juga menggunakan I usually go to school at 7. Ya, contoh lain misalnya saya biasanya pergi ke sekolah pada jam 7. Berarti tiap jam 7 dia berangkat ke sekolah gitu. Kemudian untuk kalimat negatifnya I don't go to school every day. Saya tidak pergi ke sekolah setiap hari. Kemudian kalimat tanya tidak menggunakan I dia. Kenapa tidak I? Karena tidak mungkin dia menanyakan dirinya sendiri ya. Do I? Apakah saya? Ya, jadi untuk subjek I
pada kalimat tanyanya berubah menjadi do you go to school every day? Apakah kamu berangkat sekolah setiap hari? Ya. Untuk jawaban dari pertanyaan ini, jawabannya biasanya hanya menggunakan yes atau no. Kemudian nomor 2, nah ini yang menggunakan to be. Whales are mammals. Do you know whales? Ya, whales artinya ikan. Ikan apa? Ikan paus ya. Ya, ikan paus adalah jenis mamalia. Whales are not mammals. Ya, ikan paus bukanlah jenis mamalia. Kemudian, are whales mammals? Apakah ikan paus merupakan jenis mamalia? Oke, jawabannya juga sama dengan yang nomor 1 tadi. Kalau pertanyaannya are whales mammals, berarti jawabannya yes, it is, atau yes, they are, atau no, they are not. Oke, tadi sudah present tense. Nah, sekarang present continuous tense. Oke, present continuous tense used to express an activity in progress at the moment of speaking. Ya, jadi digunakan untuk mengekspresikan atau menjelaskan kejadian yang sedang berlangsung. In progress itu artinya sedang berlangsung, belum selesai. At the time of speaking, ketika kita membicarakan kejadian itu. Jadi ketika kita membicarakannya, kejadian itu masih berlangsung. Kemudian adverb of time use are. Keterangan waktu yang biasa digunakan adalah now dan right now. Itu sangat mudah untuk dikenali ya. Oke, berikutnya kita cek ke pattern atau rumusnya. Rumusnya adalah subject plus to be one. Ya, to be bentuk pertama yaitu am, is, dan are. Kemudian kata kerjanya adalah kata kerja berbentuk ing. Jadi diberi akhiran ing. Itu yang membedakan present continuous dengan present tense. Kemudian untuk bentuk negatif, subject, to be, dan not. Sama tadi ya. Kemudian untuk interrogatif atau kalimat pertanyaan, to be-nya pindah ke depan. To be, subject, dan verb ing. Oke, itu di bawah sudah ada contohnya. I'm eating banana right now. Saya sedang memakan pisang sekarang. Okay. I'm not eating banana right now. Saya tidak sedang makan pisang. Are you eating banana right now? Apakah kamu sedang makan pisang sekarang? Okay, kalau ya, jawabannya adalah yes, I am. Kalau tidak, no, I'm not. Contoh kedua dengan to be yang berbeda. Seto is studying English now. Seto sekarang sedang belajar bahasa Inggris. Kemudian kalimat negatifnya, Seto is not studying English now. Seto tidak sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Is Seto studying English now? Apakah Seto sedang belajar bahasa Inggris sekarang? Jawabannya kalau dia ya berarti yes, he is. Ya, he itu kata ganti dari Seto, atau kalau dia tidak, no, he is not. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang perbandingan dari present tense dan present continuous tense. Untuk present tense, kalimatnya I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Kemudian continuous tense, I'm going to school right now. Sekarang saya sedang berangkat menuju sekolah. Jadi saya pergi ke sekolah tiap hari dan saya sedang berangkat menuju sekolah. I do not go to school every day. Saya tidak pergi ke sekolah setiap hari. I'm not going to school right now. Saya tidak sedang berangkat ke sekolah sekarang. Oke, berikutnya kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Do you go to school every day? Apakah kamu pergi ke sekolah setiap hari? Jawabannya jika dia positif, yes, I do. Kemudian jika tidak, no, I don't. Are you going to school right now? Apakah sekarang kamu sedang menuju sekolah? Yes, I am, or no, I'm not. Oke, mudah ya. Oke, jadi perbedaannya adalah pada kata kerja. Kalau present tense kata kerjanya bentuk pertama. Kalau pada continuous kata kerjanya diberi akhiran ing. Oke.
Alright, now you can practice by yourself. Sekarang boleh latihan sendiri. Ada 5 pertanyaan di sini. Choose the correct answer. Nah, coba pilih mana jawaban yang benar. Dari kata yang sudah ibu siapkan di dalam kurung itu, misalnya nomor 1, my sister wake up atau wakes up at 6 every morning. Number 2, the dog is barking or the dog barks now. Number 3, the teachers are teaching atau is teaching in the class now. Kemudian yang keempat, do or does you join in math course on Sunday? Number 5, yang kelima, is Fangil an actor or are Fangil an actor? Oke, silakan dijawab sendiri. Yang mana pilihan jawaban kalian sesuai dengan rumus yang tadi sudah ibu jelaskan. Oke? Alright, thanks for joining and see you in the next class. Bye-bye.